Terima kasih. Ini namanya kelompok apa ini? Menara doa. Menara doa. Luar biasa menara doa. Dan ikuti di rumah. Tadi waktu saya bagi nama desa ini, ada yang bingung. Apa nggak kurang baik dari nama Cemetok Celuring? Jangan tanya saya nggak ngerti juga. Yang saya tahu desa ini sudah ada sebelum saya lahir. Jadi nggak tahu Cemetok itu apa, Celuring itu apa, saya nggak tahu, nanti tanya ya. Jadi yang tanya saya tadi maafkan saya nggak bisa jawab. Oke, tolong dicek suara saya di Zoom, Instagram, Facebook aman semua baik. Haleluya, senang sekali bertemu dengan orang-orang secara khusus yang jadi bacanya Cemetok dulu atau Celuring dulu? Cemetok itu dusunnya, desanya Celuring, kecamatannya Celuring. Oh, kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Ada yang asli di sini? Angkat tangan. Oh, Pak Gembala asli di sini. Itu ada orang Kojaki, orang mana saya nggak tahu ya. Pokoknya kita dalam hadirat Tuhan. Menara doa. Kita akan belajar dari dua kata ini. Apa itu menara dan apa itu doa. Supaya kita tahu. Tapi izinkan saya untuk menunjukkan kesalahan fatal bagi gereja Tuhan ketika menyebut menara doa. Kita harus tahu. Saya tidak tahu siapa yang memulai ya istilah menara doa itu, saya tidak tahu. Oh ya, terima kasih Pak ya dengan kelas menyebut kami tadi menara. Saya tidak tahu siapa dan kapan ada istilah menara doa di Indonesia ini, tapi sudah cukup lama. Nah, maaf ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam menara doa itu sering disalahgunakan oleh anak-anak Tuhan yang mampir atau berdoa di menara doa itu. Nah, kalau ada yang pernah tahu dan ngerti, tolong tertawa yang kenceng dengan apa yang saya ucapkan. Saya ini kalau diundang untuk berbagi sesuatu di menara doa mana saja, yang pertama saya akan cek siapa yang sedang punya hutang dan berdoa di sini. Oh, you know. Nah, berarti begini. Saudara saya marah kalau ada orang Kristen punya hutang terus HP dimatiin dan berdoa di menara doa, itu kurang ajar. Lalu mau lagi bagaimana? Loh, ngerti gak maksud saya ini? Lalu mau lagi bagaimana? Saya bilang maaf ya Pak, karena ada pengajaran yang salah di dalam gereja. Enggak semua lah, puji Tuhan ya. Ada pendeta. Salah satu karunia saya adalah mendoakan hutang orang supaya lunas. Pernah dengar ada pendeta ngomong begitu? Hutang wapuk canggung. Itu kurang ajar. Loh, yang hutang kita, yang pakai duit kita. Nah, interestnya yang suruh bayar Tuhan. Saya nggak ngomong loh. Yang mana tadi? Yang mana tadi? Pengalaman. Coba ngomong apa? Kasihan pengalaman. Loh, tapi itu betul loh. Setuju saya. Ini yang saya nggak suka. Yang pakai duit kita, terus kita berdoa supaya Tuhan bayar gedasmu, petalmu. Enggak ngerti, nggak usah tahu itu. Enggak, itu kan kurang ajar. Setuju gak saya ngomong ini? Jujur kabeh. Yang pakai duit kita kok doa bisa lunas? Nah itu harus bukan kabeh dong. Mesti berdoa di mana doa? Kenapa? Rasa bayar. Nggak usah apa? Nggak usah bayar. Iya, mau enak aja usah bayar. Nggak utang lunas karena doa. Itu loh konsep biasa. Suami selingkuh. Kok dibawa mana itu?
Bagaimana mimbar kecil ya? Suami selingkuh, istri sembunyi di menara doa. Loh, jangan turun Tuhan bereskan bojomu. Maaf loh ya. Kalau ada perselingkuhan di dalam pernikahan, catat yang salah dua-dua. Ini kenapa ya mati-mati ya mainnya ya? Oh kurang tinggi. Oh mau makannya tinggi Pak. Saya mau katakan ini. Kalau ada perselingkuhan dalam pernikahan, yang salah tidak harus yang selingkuh. Maaf loh. Saya kalau diminta tolong untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan, maka yang tidak selingkuh itu saya tanya begini. Ya, entah itu suaminya yang selingkuh atau istrinya. Bisa tuh istri selingkuh? Nah, coba tanyakan ke dia, apa sih yang kurang dari aku sampai kamu jadi orang lain? Lu setuju kalimat ini? Itu manusia. Kalau saya suami bisa selingkuh, pasti saya tidak menemukan yang saya inginkan di istri saya. Tiba-tiba ada perempuan lain yang begitu kelihatan bagus. Tadi siang habis tadi kami makan di rumah makan Padang. Wih ternyata di Banyuwangi di rumah makan Padang enak. Jalan apa namanya tadi? Lupa. Sopo. Jalan Sobo. Jalan Sobo, bukan. Pokoknya di belakang Yamaha Sobo ada lorong. Ya, namanya Oto. bukan. Ada nama Dewi kok. Oto. Sebelahnya sebelah. Nah, aku tahu. Saya baru tahu itu. Ya, ada masakan Padang yang enak. Tadi saya nyoba ayam gulai nanas muda. Keren gak itu? Keren. Terus rendangnya juga. Pulang dari situ ada orang yang tanya kepada saya tentang masalah keluarga. Saya jawab yang sama. Kalau sampai salah satu di antara kalian bisa selingkuh, yang tidak selingkuh harus periksa diri. Apa yang kurang dari aku sampai kamu jadi orang lain? Setuju nggak? Nah itu gak bisa sembunyi di menara doa. Terus Tuhan suruh ngurus bojomu, kok enak? Terus setuju saya ngomong ini? Ya. Jadi suami itu urusan istri, istri itu urusan suami. Saya beri contoh kecil. Ada nggak cowok yang suka dandan, suka rapi gitu loh? Saya tanya ada nggak? Ya. Nah, dia jadi suami, dia pun ingin istrinya itu rapi, nggak usah terlalu mewah. Dari bangun pagi rambut awulan-awulan, ya setelah 3 minggu nggak dicuci. Pulang suami pulang kantor, model masih sama seperti bangun tidur pagi. Padahal suaminya suka dandan rapi. Nah lama-lama kok gak belenak bujuk gitu. Kok gitu kayak karung gombang ini. Kenapa Bu? Kayak program Nokia. Lo ngerti gak ilustrasi ini? Jadi yang istri begini jangan doa di menara doa untuk bereskan suamimu. Padahal kalau dibereskan coba diri sendiri, coba dandan dikit. Enggak usah yang mewah-mewah. Enggak iso tuku wedang yang nganggo tepung. Loh maaf, saya ngomong karena ya ilustrasi itu. Jadi tidak semua masalah diselesaikan di menara doa. Ada orang sakit, ayo kita ke menara doa. Salah juga. Loh salahnya di mana? Ya tolong cajarnya apa itu di sana. Loh caranya di mana? Alkitab itu memberitahu kita supaya kita hidup sehat. Saya mulai dengan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat itu diajarkan makan ini jangan, sebab itu sumber penyakit. Masih ingat? Jadi Musa itu adalah orang pertama di dunia yang
menuliskan tentang makanan apa yang sehat dan tidak. Nah, cuma masalah ini, semua yang Tuhan larang itu enak kabeh. Jawab betul, setuju gak sih kamu? Enak kabeh dia larang. Iya, lo sudah jam berapa? Bukan BAB itu bukan sapi pendek itu. Itu enak, udang itu enak, kepiting itu enak. Itu gak boleh. Nah, jadi menurut kitab Taurat ini, ya kalau ada dokter bisa ikut jawab. Kalau kita sakit ke dokter, maka pertanyaan pertama dari dokter bilang, bukan ini, bapak duit berapa? Dokter mata duitan ini. Dokter akan menanyakan bagaimana pola makan Anda. Ya atau tidak? Karena 80% kita ini sakit. Jadi kalau ngomong kita bahasa Jawa semua goro-goro cangkem beratas. Setuju? Ya, jadi kalau sakit jangan sembunyi di menara doa, ngobrol. Periksa cangkemmu. Loh, setuju tidak saya ngomong ini? Jadi walaupun tiap hari saudara di menara doa, utangmu gak akan lunas kalau kita gak bertobat. Ya. Ayat firman Tuhan Filipi 4:19 yang Tuhan penuhi keperluan kita, bukan keinginan kita. Baca Filipi 4:19. Nah, bagaimana Tuhan mau nolong untuk kita bebas utang? Kalau kita ini kemarau, maksudnya kata kemarau banyak orang ingin semua, padahal nggak perlu. Nah, itu perlu bertobat. Sakit juga nggak bisa sembunyi di menara doa. Periksa pola. Yang kedua, Amsal 17:22. Obat yang paling manjur itu apa? Hati yang gembira. Pakai orang gila, hati yang pernah sakit. Juga percaya orang gila itu. Aku juga tentu kosong gigi ya jarak. Urusan gondol. Yang sehat loh mereka. Tapi bukan maksud Tuhan kita gila dulu baru ke atas. Enggak, jangan. Nah, maka itu hati yang senang terus itu sehat. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, 2 tahun lebih dikit kurang, saya itu umur 70. Oh. Kalau lihat itu saya masih seger kan? Ya, karena hati saya gembira terus. Ada apa-apa di surga. Nanti Zoom yang berikut ini temanya jangan takut. Wah, itu makanan saya sudah. Kalau saudara mau tinggal, karena nggak mungkin saya Zoom di kota sampai jam lebih telat itu nanti. Oke ya? Jadi senang hidup. Terus dalam bahasa Jawa kalimat ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahasa Jawanya mantap. Ati sing seplak, hati nih alon-alon. Itu bahasa Jawa. Dan ternyata orang yang suka stres, gampang tersinggung, suka kecewa, putus asa, itu cepat mati. Maka itu orang yang rame, suka tertawa, kalau nggak pernah susah, itu sehat terus. Amin. Jadi hati yang tidak gembira, hati yang penuh kepaikan, hati yang penuh masalah, hati yang penuh kebencian, hati yang penuh kekhawatiran, itu pasti susah tidur. Orang susah tidur, komplikasinya muncul. Asam lambung naik, jantung berodok, tekanan darah kayak orang naik roller coaster. Betul? Itu sumber penyakit. Nomor 3, Yohanes 7 ayat 23. Orang yang gampang sakit karena kurang istirahat. Baca aja ayat-ayatnya ya, supaya hemat waktu. Jadi banyak istirahat, relax, jaga hubungan, maka metabolisme tubuh kita akan normal. Nah, jadi kesimpulannya, jangan apa-apa kita selesaikan di menara doa. Kalau itu urusan kita. Salah. Lalu apa itu menara doa? Nah, sebelumnya
Kita buka Yakobus 5 ayat 16. Pasti semuanya sudah hafal. Karena kalau ada orang khotbah soal doa, ayat ini ayat emas. Yakobus 5 ayat 16. Nah, tapi sayang, pengkhotbah tidak pernah mengkhotbahkan lengkap. Selalu diambil bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tidak salah. Nah, tapi salahnya kita nggak pernah diberitahu kapan dan bagaimana bisa jadi orang benar. Betul nggak? Ya. Memang doa orang benar itu besar kuasanya kalau yakin. Tapi masalahnya bagaimana kita bisa jadi benar? Ternyata nggak cari ayat lain. Di kalimat pertama ada terjemahan yang kurang tepat. Saya baca dulu. Karena itu hendaklah siapa? Aku sekira itu kamu juga seperti ada orang yang akan nah, itu baru betul. Tanya. Kenapa? Ya, di dalam jadi. Karena itu hendaklah saya saling mengaku dosa saya dan saling mendoakan supaya saya benar. Nah, ini terjemahannya. Karena ditulis sembuh, maka itu nggak nyambung dengan doa orang yang benar. Tapi kalau kita teliti, sembuh dan benar itu sama. Pernah dengar kata tahir dalam Alkitab? Biasanya untuk orang kusta, bukan? Nah, tahir itu bahasa Arab, artinya bersih. Nah, sembuh bagi orang kusta itu tahir. Tahir itu bersih, bersih itu benar. Nah, kapan saudara dan saya bisa jadi orang benar? Bukan berdoa di menara doa. Saudara dan saya harus saling mengaku dosa kita dan saling mendoakan. Saya tanya, apa arti kata saling mengaku dosa? Sepakat bukan? Serati bukan? Ayo cepat mikir, apa saling mengaku dosa? Di rumah, operator saya Pak Pendeta Heru, bacakan ya, yang Zoom, Instagram, Facebook. Apa itu saling mengaku dosa? Ini penting. Apa? Dua belah pihak yang ada di dosa. Ibu? Terbuka. Jujur. Belum kosuto. Transparan. Belak-belakan. Jobo jero podo. Cangkem karwati podo. Itu baru kita benar. Jangan namain dulu, ada masalah. Sini masalahnya, ayo jawabkan. Ini nggak ada yang nggak ngerti jawaban. Yang ngerti semua kok. Jadi maaf ya, karena ini ada dari Australia, ada dari Amerika ikut. Maaf, yang nggak ngerti bahasa Jawa pakai Google Translate. Maaf nih. Pakai itu bahasa Jawa itu gue harus mantap. Saya yakin jangan cari ayat tapi saya di surga nanti cuma ada dua bahasa. Bahasa aku dan bahasa Jawa. Ya, tidak ada punya percaya. Oke ya, gak usah pokoknya. Masalahnya di sini, mana lebih mudah? Ngaku dosa ke Tuhan atau ke teman? Memang jauh lebih indah, lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan. Kenapa? Satu, nggak kelihatan. Dua, nggak ada yang tahu. Tiga, nah ini saya jawab. Cangkem itu nggak pernah ember kok. Jawab. Dia itu mulai ember betul. Oh, perhatikan. Bayangkan, nggak ada kita ngaku dosa ke orang semua. Matiin.
tetap matiin. Nah, bayangkan, nggak ada orang ngaku dosa, cuma ngomong gini. Saudara, mari kita doakan si A, yaitu berjinan. Kalimat ini salah atau benar? Ayo jawab. Salah. Kalau kita di menara doa, titip doa untuk si A, untuk si B, dengan memberitahu, yaitu tangga bayar-bayar, si B itu selingkuh, si A, si C itu cerai. Ini bukan doa goblok, ini cetak orang. Lo betul tidak? Lo ya tidak jujur. Akhirnya orang sebenarnya doa. Oh, begitu dia ngaku. Lo ya atau tidak? Coba kami ini. Aduh, kalau Tuhan itu saya tak doang meminta bela-bela. Yang ngomong, jadi kalau ada salah yang kita buat pada seseorang, itu nggak bisa kita ngakunya ke Tuhan. Harus bereskan ada yang bersangkutan. Ini hukum yang luar biasa. Jadi menurut Yakobus 5:16, ada sekian persen masalah jemaat, masalah kita, bukan Tuhan yang menyelesaikan, tetapi sesama kita. Hendaklah kita masing-masing saling mengaku dosa. Setelah saling mengaku dosa, baru kita layani. Ayo kita berdoa. Saya beri contoh. Orang suka utang, kita layani. Coba sih kamu jujur, kenapa sih hobimu kok utang? Pasti ada muncul iri hati kah pada tetangga, iri hati pada ipar, pada adik, bisa nggak? Terus nggak terima. Wih, dia bisa beli HP baru, wah dia bisa beli mobil baru, wah, aku juga nggak mau kalah. Maaf, ini saya cuma tanya, jangan jadi krono. Kalau ada suami istri, biasanya suka iri dia siapa? Saya pernah sudah katakan. Tuh, saya nggak suruh guyu ya. Kalau ada suami istri, biasanya suka iri dia kan? Tuhan orang jujur. Nah, suatu kali saya baca ilustrasi keren. Ada suami capek karena punya istri yang suka iri dengan tetangga. Tetangga depan baru beli kulkas baru. Suami bilang, Pak, besok beli kulkas baru. Tanya kulkasnya tetangga depan, merek apa? Kita beli dulu. Aduh, ini karena suami ini termasuk kelas takut istri. Gitu. Minggu depan, Pak, tetangga sebelah kiri beli sofa baru. Ayo Pak cari ke Banyuwangi. Ya karena nggak bisa lawan takut istri. Minggu depannya lagi tetangga sebelah, wih Pak, anaknya diberikan sepeda motor baru Pak. Kenapa anak kita nggak pernah diberikan? Suatu hari suami ini capek, dia tuh aku hampir saya hikmat. Dan dia jangan ngomong istrinya. Tepat jawab ada hikmat. Besok suami pulang kantor, wih tertawa, sukacita. Istrinya bingung, kok benar? Biasanya pulang itu stres wajahnya. Ya karena tunggu mau beli apa lagi. Haji lagi. Itu suami pulang dengan sukacita. Kok tumben dengarin guyang-guyung kenapa? Iya, tetangga pojok sana punya istri baru. Istrinya minta. Jalo, saya jalo. Ilustrasi itu, saya nggak tahu yang buat itu siapa. Itu resepnya ya. Ada lagi, maaf ya, saya tanyakan. Biasanya antara suami istri saya perempuan yang suka cemburuan itu yang mana? Ayo jangan aku sama, buat setuju kalau sama. Gak boleh muncul orang. Nah, ada nggak istri begini? Baru keluar 10 menit. Lagi apa Pak? Sama siapa?
Lo ada nggak? Saya cuma tanya kan di sini, bukan di jaring. Cuma tanya sana lo. Saya cuma ada. Baru 15 menit serok. Lo ada nggak suami istri seperti itu? Ada. Capek lo jadi suami punya istri detektif swasta. Nah hari ini saya pesan supaya nggak ribut terus. Pulang dari ibadah ini, suami istri itu cari toko elektronik, beli CCTV, pasang di bagasi bujur. Wes gak Sherlock, gak WA, cek aja. Oh ada CCTV ya. Setuju bapak-bapak? Daripada hidup ribut terus. Setuju? Ayo bertobat. Jadi semua masalah hidup kita tidak bisa selesai di menara doa. Harus kita bereskan hidup ini. Contohnya, keluarga Bapak B itu mau cerai. Ayo kita keluar dalam doa. Dalam nama Yesus, aku hancurkan roh perceraian. Tuhan tolong supaya mereka cerai. Karena ini doa yang ngawur, goblok dan salah. Loh salahnya di mana? Yang mau cerai mereka kok Tuhan suruh larang? Loh kok larang? Loh betul kan? Coba baca Alkitab sekarang. Malaikat 2:14. 16 cepat karena waktu. Malaikat 2:16. Dan dulu waktu dodol belum ada. Percaya loh. Maaf ya bukan orang bangga waktu dodol doang. Jauh sebelum waktu dodol ada firman. Oh, saya baru lihat saya nggak usah nolak. Kenapa nggak kasih tahu saya nolak? Ada di sini oke ya. Sebab aku ngapain membenci perceraian. Jadi kalau ada orang mau cerai jangan doa. Mungkin nggak mau cerai, bahkan benci. Ini loh. Terus gimana? Kita datang bawa Alkitab, bacakan status apa nih? Status fungsi peranan suami dan bacakan ayat-ayat status peranan fungsi istri. Tanya, yang kalian langgar yang mana? Kan itu ada di Alkitab. Loh betul nggak? Tapi toko pernikahan di Alkitab. Wih banyak sekali. Nah setelah kita bacakan, lalu mereka menyadari, baru kita tanya, mau bertobat? Ya wes, kalau mau bertobat, baru kita doakan untuk saling mengampuni dan menyelesaikan masalahnya. Setuju? Ada orang sakit, bukan teriak-teriak di menara doa, tapi bereskan hidupnya. Pasalnya tinggal enggak? Ngampuni mertua enggak? Berada enggak menantu sejak kita sama mertua? Oh banyak. Pakai itu besok yang belum jadi mertua, ingat ini. Jadi mertua jangan galak-galak. Barang diam, awas kamu. Nah, orang sakit hati gara-gara mertuanya, itu sumber penyakit. Ampuni, berdamai, maka kita akan sehat. Nah, contoh-contoh ini kita harus tahu. Datang ke menara doa, Tuhan, usahaku mau bangkrut, Tuhan. Itu tidak bisa didoakan. Panggil konsultan atau orang yang ngerti bisnis itu, suruh ngecek. Ini saya beri contoh kecil aja supaya nggak panjang-panjang. Saudara pernah ditawari anak-anak muda yang jadi sales dulu? Saya tanya, kok pernah nggak? Ya toh, datang ke rumah atau SPG yang ada di mall di mana begitu. Terus nawari, Pak Bu, ini ada perfume wangi, murah lagi akan. Nah waktu dia nawari kita, terus ibu kita ini gerak-gerak, yang bodoh. Nah itu maksud saya. Nah kalau yang jual minyak wangi, bau badannya minta. Saudara beli? Enggak beli nggak bukan bodoh kok. Nah ini ilustrasi. Usaha
usaha mau bangkrut jangan didoakan, diperiksa apa yang salah, marketingnya, packagingnya, artinya pemasarannya, bungkusnya, makanan yang enak, produk yang mewah. Kalau sebentar nanti coba deh, ada telepon, ya? Hilang kan? Nggak hilang? Dengar, barangnya bagus, mereknya mewah, cuma hari itu kotak aslinya rusak, terus kok kayak kantong kresek. Laku nggak? Dulu barangnya baru, coba jawab. Nah, jadi usaha mau bagus bukan didoakan, diselidiki penyebabnya apa. Sampai di sini ngerti? Benar doa dan doa kita seringkali salah. Gak apa-apa ya, Sudah bisa. Sudah bisa ya. Karena kalau ada telepon langsung putus biasanya. Kalau nggak cepat dimatiin, maaf saya lanjut. Lalu kesimpulannya apa tentang doa? Ini saya mau jawab. Doa itu adalah kerjasama Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Tolong saya. Doa itu apa? Kerjasama Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Nah, untuk bagian ini saya harus berhenti tentang menara doanya. Kalau enggak barbar sampai nanti. Apa berhentinya begini? Doa syafaat. Ada doa syafaat? Misalnya begini, karena saudara di Banyuwangi, maaf, mari saudara kita doakan suku Osing. Daerah mana yang paling berat untuk Osing mana? Daerah mana orang Banyuwangi? Kemiren. Ya, Kemiren. Ayo saudara, kita doa untuk Kemiren, suku Osing. Wah, mantap, ayo. Mau sampai kurang leher metu kabeh, terus nunjuk surga. Waduh, nama Yesus, rohnya bantukan semua itu. Serukan itu kan biasa berdoa. Berdoa itu paling mengajar pada Tuhan. Suka berkat, nunjuk. Ayo dia tidak bertobat. Berani nyuruh presiden gitu, berani nyuruh ibu bupati Banyuwangi, kok muncul cepat. Ya, 3 jam selesai. Lalu pemimpin doa di menara doa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Amin. Percaya langsung meluruskan kaki ke urut-urut puji. Kan jengkel apa berlutut kan capek. Ada tahu? Biasanya kalau enggak saya marah, saya cuma ngomong yang biasa. Minum dia karena suara serak bengong. Habis minum, habis ini makan di mana? Lu ya? Iya. Tidak. 2 bulan kemudian, ayo kita cek terjadi apa di Kemiren. Setelah 2 bulan kita doa, wajar nggak pendoa ngecek? Nah, ini kurang ajar. Sing dicek sopo. Lu jujur, pendoa ngecek siapa? Cepetan. Langsung nggak tahu. Kalau saudara nggak jawab, saya nggak akan selesai. Nggak akan lanjut selesai di sini saja makan roti. Siapa yang dicek? Setelah 2 bulan lalu kita gedor teriak untuk Kemiren. Siapa? Yang dicek siapa? Pak Glaukom ngecek yang doa. Salah. Cek Kemiren. Betul. Tapi maksudnya kan doa itu ngecek Tuhan sudah percaya atau belum? Oh, bener. Loh, betul nggak Pak? Kalau saudara ngecek Kemiren, itu maksudnya sudah terjadi sesuatu nggak di sana? Nah, kalau terjadi sesuatu itu gara-gara siapa yang terjadi? Lalu berdoanya nggak apa? Cuma merintah saja. Ini loh yang salah. Atau
mendoakan kemiren, kita harus cari peta, cari data penduduk, berapa orang di sana, cari data ke kecamatan atau ke kelurahan. Kemiren itu kecamatan atau kelurahan? Kelurahan. Desa. Berapa kepala keluarga, berapa persen yang utuh, berapa persen yang cerai, berapa jumlah anak yang usia sekolah, dan cari data berapa persen yang nggak sekolah. Cari data tentang tahu kerdil apa stunting ya? Stunting. Kerdil. Cek kenapa? Lalu cek lagi bagaimana ekonomi penduduk pemilihan. Itu baru betul. Jangan kita cuma melontarkan kata-kata ke udara, terus amin, kita ngecek bekerja enggak. Itu jahat. Maka itu saya ulang lagi. Apa tadi doa itu? Kerjasamanya Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Itu doa yang benar. Oke, saya lanjut. Habakuk pasal 2 ayat 1. Ayat 1. Habakuk pasal 2 ayat 1. Nah, yang saya tahu inilah asal usul kata menara doa. Aku mau berdiri di tempat pengintaianmu dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau. Ya sampai sini dulu. Saya lupa. Di apa istilah Baluran itu ada daerah apa yang bisa lihat banteng itu loh? Baluran kok ya? Ini apa? Savana. Ya, ada tempat itu ada banteng, ada menara enggak? Nah, saya belum pernah ke sana, tapi saya sering dengar berita tentang itu. Para turis banyak datang. Kenapa bu kok begitu? Kenapa sih? Kalau mau bagi-bagi dong. Yang lain diem ini ngakak dewe. Kenapa? Banteng di rawon. Siapa sih ngomong banteng di rawon? Dengar sini bro, kau saya banteng rawon banteng. Ya gini ya, tolong ya rekan-rekan pendeta kalau khotbah itu libatkan jemaat. Jangan kita ngomong dewe ya, ngomong pil, ngomong baru-baru. Itu namanya ngajak mulai. Yang khotbah harus tahu. Kalau cuma sudah dididik di belakang ya jam, tapi yang mendekop atau khotbah terus. Itu maksudnya harus belajar. Nah, kalau gini kan bisa ikut semuanya mikir, oke ya? Jadi di Baluran Savana sana ada menara-menara toh untuk lihat tadi. Itu hilang lagi apa yang dikerjakan orang di menara doa? Kita akan baca. 1, berdiri di tempat pengintaian. Jadi kerjaannya mengintai apa? Musuh. 2, berdiri tegak di menara. Artinya jangan duduk, jangan bungkuk, jangan tidur. Berdiri tegak. Artinya selalu siap. Maka itu tentara yang lagi di medan perang, boleh nggak sebelum tidur ganti baju tidur dulu? Enggak. Harus tidur dengan baju tentara. Itu namanya berdiri tegak. Yang ketiga, aku mau meninjau. Apa kata meninjau? Apa? Datang bukan, meninjau itu bukan datang. Memantau, melihat, ngecek ada apa. Yang keempat, dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Stop yang keempat. Prajurit harus selalu siap gak dengan perintah komandan, apalagi dalam masa perang. Jadi saudara dan saya ini sedang dalam suasana perang. Itu menara doa. Kita nggak boleh santai. Kita harus selalu mengintai. Kedua, kita harus berdiri tegak, siap. Yang ketiga, cek ada apa? Suasananya bagaimana? Yang keempat,
Tunggu. Yesus Tuhan berfirman apa untuk kita yang berjaga-jaga di menara doa? Yang kelima, kita harus jawab. Ya, dijawabnya atas pengaduan. Jadi ini diskusi, ini kerjasama. Nggak santai-santai, nggak cuma teriak-teriak, bengok-bengok. Tuhan setan ini. Nanti kan, mau bicara apa kepada kita? Ini doa yang benar. Oke, saya beri contoh. Kita buka Kejadian 16 ayat 18. Saya nggak salah ya. Maaf. Coba lihat. Nanti ini, ayat 2-nya apa ini? Habakuk 2 ini? Ayat 2-nya mana? Coba ya. Maaf, jangan pindah dulu. Masih perlu diuraikan nggak ini? Ayat 2. Habakuk 2. Ayo, mana? Nah, ada kata apa yang pertama? Lalu, stop dulu. Ini kata ini penting. 4 huruf ini penting. Setelah kita mengintai, kita meninjau. Pokoknya 5 hal tadi. Lalu, apa arti kata lalu? Selanjutnya, Tuhan bicara kepada kita. Jadi mulai hari ini para pendoa, jangan nyerocos dewe. Tunggu instruksi, tunggu komando, tunggu pesan komando. Lalu Yahweh menjawab apa? Nah, saya nggak usah uraikan. Jadi kalau saudara dan saya berdoa, harus 2 arah. Katakan amin. Saya punya ilustrasi begini ya. Ini Tuhan misalnya lagi tumbuh di ketinggian seperti ini. Terus anak-anak berdoa di bawah. Tuhan diam dulu. Karena Tuhan nggak bisa ngomong. Nah, kita ngomong dewi terus. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan baru mata. Lu mana? Ini langsung ada di sini. Ngerti ilustrasi itu? Lu ngerti nggak sih? Itu model kita. Karena kita doa tidak bertanggung jawab. Cuma nyuruh-nyuruh Tuhan. Amin ya Tuhan, tak tinggal shopping, lonjok, Tuhan ini kerja. Nggak bisa. Lalu dia menjawab. Ini penting sekali. Dalam konsep ini kita lanjut. 2 Samuel pasal 5. Mulai ayat 17. 2 Samuel 5 ayat 17. Ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ketika lebih mudah ganti kata ketika Daud mendengar ada musuh, ada bahaya yang menyerang kerajaan yang baru dia duduki jadi rajanya. Lalu pergilah Daud kemana? Nah, ini menara doa. Kalau saya lagi itu ya. Jadi Daud ketika dapat musuh, ya dia langsung ke menara doa. Nah, harusnya kepala negara, kalau negara diserang musuh, pasti ada rapat koordinasi. Betul nggak? Panggil menteri pertahanan, menteri ini, menteri itu untuk rapat. Ini negara ini diserang, kita mau apa? Daud nggak minta bantuan negara tetangga. Dia datang ke Tuhan menara doa untuk pertahanan. Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, sudah dekat dengan kerajaan. Ayat 19. Daud baca. Daud baca. Nah, saudara tolong baca nanti ya, karena nggak ada waktu. Musa, Abraham, nanti kita akan baca yang Kejadian 18. Tadi saya belum selesai nanti ya. Mereka nggak pernah ditulis berdoa Musa, berdoalah Daud, berdoalah Abraham. Enggak. Selalu ada kata bertanyalah. Padahal isinya apa? Doa. Apa pertanyaan Daud kepada Yahweh Tuhannya? Yahweh, apakah kau maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Karena ini sebuah diskusi yang sangat indah.
Kira-kira kalau kita sesama kepala negara yang kenal kepala negara Israel ini diserang musuh kok diskusi dengan Tuhan, kira-kira kita akan meledek kok? Jawab, kita akan meledek? Ya. Iya. Oh begitu? Tapi ini kejujuran Daud. Dia mengandalkan Tuhan. Begitu Tuhan tahu Daud bertanya, maka kalimat berikut, ayo baca. Tuhan menjawab Daud. Nah ini doa. Jangan rocok sendiri. Tunggu komandan kita beri kita instruksi apa. Udah baca selanjutnya. Menang akhirnya Daud. Luar biasa. Ayat 22. Ayat 22. Cepat. Ketika orang Filistin maju sekali lagi di tempat yang sama, lembah Refaim. Nah, sayang Samuel tidak menuliskan itu sudah berapa bulan atau berapa minggu, kita nggak tahu waktunya. Tapi masalah yang sama datang lagi nggak? Nah, logikanya kita ya, biasanya kalau masalahnya sama, yang kemarin-kemarin dulu kita sudah menang, bisa menyelesaikan masalah itu, jujur. Kita tanya lagi nggak kepada Tuhan? Mbak, wantem aja berdoa itu. Lihat Daud, ayat 23. Maka baca cepat. Bertanya Daud kepada Yahweh, dan Yahweh menjawab. Ada strategi yang aneh. Perang jangan hadapi dari depan, tapi serang dari belakang pakai gerakan meningkat. Masih ingat zaman anak-anak ini kan main umpat-umpatan. Ya, bahasa Bali apa? Apa? Simitan sama Surabaya juga. Nah, jangan maju Daud, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga kau dapat menyerang mereka. Luar biasa. Berarti ini doa kejadian. Jadi saya 18. Coba lihat ayat 16. Ada apa itu? Kejadian 16. Nah, judulnya apa? Di apa laptop nggak ada judul, tapi di HP ada. Ayo baca. Judulnya apa? Nah, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Tolong nanti di rumah karena ada waktu, saya sudah kurang 40 menit lagi untuk Zoom yang berikut. Catat. Enggak ada doa sama sekali. Maka itu saya heran, mengapa kan terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kok judulnya doa syafaat Abraham untuk Sodom? Padahal nggak ada doa. Masih enggak? Yang ada negosiasi, tawar menawar. Sama sekali Abraham nggak berdoa. Oh Tuhan, tolong jangan dukung Sodom. Ingat Tuhan, aku punya keponakan di sana Tuhan, walaupun keponakan itu duniawi. Duniawi nggak loh itu. Punya 2 anak perempuan, nggak bisa didik baik, hobinya pacaran melulu. Doanya nggak begitu. Tuhan, kalau sampai ada 50 orang benar di tempat itu, akankah engkau menghukum yang benar bersama tidak benar? Yang menjawab, dijauhkanlah kiranya daripada Abraham. Hakim adil segenap bumi menghukum orang benar bersama orang tidak benar. Ketika Abraham mendengar itu, kalkulasinya muncul. Pasti Abraham ini jomblo, karena hitungannya karena tersinggung. Tuhan maaf, kalau ada 40 saja. Ingat gak cara Abraham nawar? Ingat orang Jawa bilang ngenyang-nyang retail. Ayo, yang punya toko di pasar ada. Ya wis itu enggak apa-apa, dia mau main-main ya. Dengerin ya. Jangan keluar ibu, jangan keluar di belakang aja supaya tetap dengar. Ibu jangan keluar main. Supaya tetap dengar. Sebentar pasti enggak nangis. Saya itu enggak pernah terganggu korban dan anak kecil. Nangis nakal. Kenapa dulu kita sudah begitu?
cuma bersalah. Betul? Ya sudah, kalau ada mereka kita ingatkan dulu. Kira-kira kalau sudah punya toko di pasar, ada pembeli ngenyangnya masuk 50 kurang hilang enggak? Kau nanti 3.000 bawa akhirnya tembok saya. Kalau saya enggak boleh ke beliau. Lo betul enggak? Nah orang kok enggak sekalian satu. Tapi Tuhan melatih ini sampai jumlah yang paling kecil 10. Akhirnya Abraham harus menyerah. Enggak ada 10, cuma 4 orang. Lot, istrinya dan 2 anaknya. Itu pun gereja yang duniawi. Masa bertahun-tahun di situ nggak tambah jemaat, cuma pendeta bujungnya dan 2 anaknya saja. Ya, begitu. Maka itu sakit. Menjatuhkan begitu. Kok tertawa ada apa sih kamu? Maka itu nggak bisa menangkan jiwa, terpaksa mengacaukan. Tapi ini terkejar ayat berikut. Lot laki satu-satunya, 3 perempuan. Suruh ke kota mana? Lot nawar, cepat lari, cepat ke Mallorca. Waduh, Lot punya 3 cewek ini. Terus dia nawar, waduh malaikat, Tuhan, rasanya nggak mungkin kami berangkat sampai ke jauh sana. Boleh nggak kami stop di kota kecil di depan kami? Saudara baca di kota itu kecil Tuhan, namanya Soar. Saudara, Tuhan berunding dengan malaikat, walaupun nggak ditulis di Alkitab, tapi ini seru. Oke, izinkan mereka berangkat ke sini. Lalu ada ayat, saya waktunya saya coba. Maka begini firman Tuhan, maka kota Soar tidak jadi dihukum. Karena ada 4 orang setengah benar. Saya nangis. Kok bisa? Pertanyaannya, berarti bagi Tuhan Soar harus dihukum juga? Lo jawab dong. Iya. Tapi kan ada 4 orang setengah benar di kota itu selamat. Ini luar biasa. Ingat zaman Niniwe di masa Yunus, hal yang sama. Yunus itu bukan nabi tidak salah. Yunus itu seorang hamba Tuhan yang sangat kenal Tuhan. Loh, dari mana saya tahu? Nanti baca ya di rumah. Yunus pasal yang ke-3 ayat terakhir dan pasal 4 ayat yang pertama. Yunus tidak mau orang Niniwe itu bertobat. Nah, ini kan kurang ajar. Kenapa? Karena Yunus punya dendam. Di zaman berapa tahun yang sebelumnya, kerajaan Asyur menyerang Yerusalem dan ada keluarga nenek moyang Yunus itu terbunuh. Lalu rupanya dia dendam. Nah, karena Tuhan sayang Yunus dan sayang Niniwe, Yunus dipesan kamu ke sana. Nah, dia tak mau. Dia bilang, aku tahu Tuhan kau tuh murah hati. Kalau ada orang bertobat mengaku dosanya, pasti nggak jadi menghukum. Padahal aku mau menghukum mereka. Nah, ini kan kurang ajar. Jadi bukan nggak tahu, tapi Tuhan paksa. Bagaimana caranya maksa? Nginep di hotel gratis 3 malam. Hotel perut ikan. Dan ikannya itu keren. Ini belajar aku. Saya kan mantan guru sekolah minggu. Saudara tahu nggak? Saya yakin yakinnya ikan besar itu pasti punya nama, tapi bukan Bambang namanya. Saya nggak tahu siapa itu menemukan itu. Kenapa saya meyakinkan anak-anak sekolah minggu kalau ikan itu punya nama? Karena gini, di lautan luas itu banyak nggak ikan besar? Nah, kalau Tuhan bilang gini, hai ikan besar, datanglah ke kapal itu. Geruk. Kalau kakak geruduk, berapa banyak ikan besarnya. Terus Yunus kan dikikili. Kalau kata dikikili, bahasa Indonesia itu apa? Hutan. Camilan, bukan lain. Oke ya.
Makanya yang datang cuma berapa ekor? Satu, pasti punya nama yang tahu cuma Tuhan. Dan ikannya dipesan telan, bukan dimakan. Bedanya apa dimakan dan ditelan cepat? Nah, kalau ditelan Yunus lembut. Betul? Ikannya nurut, kemploan ya, coba kecapi. Ikan ini luar biasa. Maka itu kitab Yunus itu kitab yang kata kuncinya apa? Atas penentuan Tuhan datanglah ikan besar. Atas penentuan Yahweh dimungkakannya Yunus ke pantai Niniwe, bukan ke pantai Muncang. Atas penentuan Tuhan tumbuhlah pohon jara. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor cacing, seekor ular. Atas penentuan Yahweh Tuhan datanglah angin timur. Menarik berbaca kitab Yunus karena kuncinya nurut. Luar biasa. Maka itu kalau kita manusia nggak nurut, malu sama ikan, malu sama cacing, malu sama angin yang nurut semua. Kok mana? Yes. Betul? Coba gini aja, baca Yunus 4 ayat 1. Ini kurang ajarnya suara saya saat ini. Terus saya baca ini gemes. Dengar ini. Jadi Yunus itu sudah selesai khotbah. Ya, sudah. Tetapi hal itu, ayo baca. Mengesahkan hati Yunus. Lalu marah. Apa yang buat Yunus kesal? Kita baca pasal 3 ayat terakhir. Ini ya, saudara kalau baca kitab yang teliti, satu persatu kita buka. Ayo pasal 3. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, yang bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka penyesalan Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Tuhan pun tidak jadi menghukum. Lalu Yunus ada orang bertobat besar. Ini banyak pendeta nggak teliti melihat fakta. Setelah kesel ngapain? Lihat itu ayat 2 pasal 4. Maka itu jangan punya anak laki nama Yunus. Amin amin, jangan. Yang sudah kadung ya tak pokok. Jadi nama itu mahal. Terus saya pengadilan lagi. Pokoknya saya yang mau punya cucu laki juga jangan pakai nama Yunus. Dan Yunus ngapain? Berdoa. Nah, seringkali kita doa kurang ajar kayak Yunus. Dan berdoalah Yunus kepada Yahweh. Tolong ya rekan-rekan pendeta, kalau membaca Alkitab untuk jemaat, intonasi itu penting. Kenapa intonasi saya tinggi? Dan berdoalah ya kepada Yahweh. Karena dia kesal. Kalau saya baca ini, dan berdoalah ya kepada Tuhan. Katanya, ini Tuhan, bukan kata laku. Yang benar itu, tapi intonasi. Ini untungnya makan di sekolah ini. Yang boleh sobek. Dicari cucu ya, ibu ya. Dan berdoalah ya kepada Yahweh katanya, ya Yahweh, bukankah telah kukatakan waktu aku masih di negeriku itu. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsih, sebab aku kenal bahwa Engkaulah Tuhan yang kasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang didatangkannya. Kurang ajar nggak iya nggak pun? Karena aku kenal. Kira-kira kalau Tuhan model orang Bandungan, ya Pak loh, pasti dirujak rawon. Rujak soto, balik rujak rawon. Ini kepala bermenunggu. Ngerti? Lu itu kurang ajar dia Yunus karena aku kenal. Nah ini pendeta ya, ayo kita belajar. Nah pendeta model begini, khotbahnya sepenuh hati atau setengah hati? Lo cepat jawab. Enggak, setengah. Dia nggak ingin orang yang bertobat. Jadi dia tuh khotbahnya umi-umi. Umi-umi. Nah itu bahasa Jawa lagi.
bahasa Jawa ini sumbi itu. Bisi-bisi. Bisi-bisi. Bergumam, ya. Jadi kok kayak di sini? Bertobat ya, bertobat. Nah, di situ saya nangis. Khotbah setengah aja satu negeri bertobat. Masa khotbah kenangan enggak ada yang bertobat? Ini lucu Gus. Dia kesel. Apa keselnya? Ayat 3. Lihat ini. Jadi sekarang ya, cabutlah kiranya nyawaku. Jalur maaf ya ini. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Loh, jujur kalau Tuhan model kita. Loh, betul nggak? Mati aja Tuhan. Daripada melihat mereka diampuni. Ayo kalau Tuhan model kita. Coba ayam berperang. Sekarang begitu mulai hari ini kalau doa itu yang benar. Jangan cuma bentak-bentak, nyuruh-nyuruh. Karena doa kita itu mengambil dari doa agama-agama yang sama. Maka itu isi doa kita cuma 3. Kalau setuju tertawa. Apa isi doa kita? Minta, nyuruh, lapor, nyuruh, minta. Ya Pak tidak? Itu. Padahal doa tadi apa? Sama antara kita dan dengan juga. Kan harus tahu perintahnya apa. Nah, sebagian besar saudara tahu kan saya tinggal di Papua sejak tahun 90. Agustus 89. Saya sudah mapan tinggal di Amerika. Saya sudah punya izin tinggal tetap di Australia. Saya sudah punya izin tinggal tetap di Eropa, Belanda, Prancis, yang Swiss, Belgia, sumpah keliling, Jerman, sudah enak. Agustus 89, waktu saya ada di Amerika. Tiba-tiba saya dapat buku, judulnya Dari Yerusalem ke Irian Jaya. Bagaimana? Dari Yerusalem ke Irian Jaya. Itu buku dari Amerika. Kenapa enggak dari Yerusalem ke Indonesia? Nah, buku itu memanggil saya untuk saya ke Papua sampaikan. Jadi saya ada di menara doa. Terus Tuhan lagi bikin Papua. Tuhan cari teman doa. Ingat di Getsemani? Masa Yesus gak bisa doa sendiri? Bisa. Tapi buktinya dia cari teman. Petrus, Yohanes, Yakobus. Saya mereka tidur. Sampai 3 kali tetap tidur logis. Nah, ketika Tuhan sedang mikir Papua Agustus 89 itu, saya lagi di menara doa. Dan Tuhan melihat Daniel kamu kesana. Langsung saya tanya, kapan? Nah, waktu itu saya baru pulang dari pelayanan di Hawaii, Honolulu. Nah, itu saya di Pasadena, California, di rumahnya pendeta Haji Sutanto. Dia ngajak saya keluar negeri ke taman. Saya nggak pakai tanya konfirmasi segala macam. Nah, pendeta yang di Honolulu, namanya Denny, saya lupa nama belakangnya. Dia bilang, oke, kalau Koden sudah mapan di Amerika, lalu balik ke Indonesia tinggal di Irian atau belum Papua, itu satu kemunduran. Wajar nggak dia ngomong begini? Ya. Iya. Tapi bukan. 15 tahun kemudian saya ketemu dia lagi dalam suatu konferensi misi di Amerika juga. Dia nyapa saya, tapi sudah lupa dia mau kode. Saya malu mau ketemu lu, kenapa? Ingat nggak tahun 90 waktu saya tinggalkan Amerika ke Papua? Iya, terus saya ngomong apa? Aduh lupa. Aduh saya malu. Ngomong apa sih? Ingat? Oke, kalau kamu sudah di Amerika, lalu pindah ke Irian, itu kemunduran. Oh iya, saya ingat. Maksudku kenapa? Saya nggak ngerti. 15 tahun ini saya mengikuti perjalanan saya. Banyak yang mundur itu saya. Akhirnya tetap aja di situ nggak pindah-pindah. Oh, saya baru dapat jawab. Maka itu mulai hari ini doa kita berubah. Jangan main perintah. Jangan bentak-bentak Tuhan.
harus kita tahu Tuhan mau apa hidup. Tuhan perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di dunia. Betul? Bagian terakhir, betul-betul kita harus. Pasti ada yang tanya, loh, tapi kenapa ada firman minta, carilah, ketoklah, maka diberi. Saya jawab, bukan Lukas 11 ayat 9. Masih ada 25 menit. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, cepat mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu dibuka. Jelas ini yang bicara Tuhan Yesus. Tapi saya tanya, apakah semua permintaan kita akan diberi? Nah, apakah semua yang kita cari akan kita dapat? Apakah tiap kali kita ketok pintu surga, pintu dibuka? Nah, cara jujur. Padahal janjinya mintalah, carilah, ketoklah. Karena kita lupa kalimat pertama. Apa kalimat pertama? Kalimat pertama itu apa? Oleh karena itu, ayo kita bongkar. Kalau ada sebuah kalimat panjang dan didahului dengan kalimat oleh karena, artinya Ada sebab. lihat sebelumnya. Nah ini yang gereja nggak pernah kritik. Pokoknya tanya minta, cari, ketok. Akhirnya kita belajar jadi perampok-perampoknya surga. Hobinya cuma minta terus. Saya tanya, sekaya-kayanya papa mama kaya, anak umur 20 tahun, 25 tahun, minta terus kerjaannya. Senang nggak bapak boleh? Bapak senang? Oh, sakit perut, ya capek. Waktunya kamu itu mandiri. Nah, maka itu berapa puluh tahun kita jadi Kristen. Padahal baru belum jadi Kristen. Tapi minta dulu, Tuhan tolong, oh Tuhan. Kali ini ketemu. Oleh karena apa? Ada janji seperti ini. Cepat ayat 5. Harusnya kita teliti mulai ayat 5. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Saya beri ilustrasi dulu. Ada teman baik saudara, orang Banyuwangi. Mereka tinggal di Denpasar. Mau ke Surabaya, naik mobil. Setelah nyebrang masuk kota Banyuwangi, ternyata anak istrinya lapar. Nah, dilalah apes, tahu kata itu? Nggak ada warung, buka, tutup semua. Nah, tapi sahabat saudara ingat, aku sahabatku, ada Pak Rizky. Tapi berarti masih jalan. Oh, yang benar berarti siapa kepadanya itu? Siapa nih? Kenapa? Saya nggak tahu ya. Mau mengajak Pak Rizky punya roti saya di Soko. Amin. Nah, roti surga sudah. Jadi sampai sini tenang, nggak usah khawatir. Ayo mampir ke rumah Yesus. Apes kedua kali. Begitu sampai ke rumah Rizky, ya ampun, nggak ada makanan sama sekali. Tapi tunggu. Aku punya teman pabrik roti. Rizky datang. Saudara, pinjamkanlah kepada aku 3 roti. Catat. Bukan minta, tapi pinjam. Ternyata semua berkat Tuhan untuk hidup kita itu pinjam. Arti pinjam itu artinya apa? Banyak loh. Bukan untuk kita. Dan kenapa 3 roti kok ganjil? Ternyata jawabannya karena manusia terdiri 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Saya nangis. Ayat 6, masalah baru muncul. Ayat 6. Sebab seorang sahabatku, sahabatnya siapa? Rizky. Ya, yang sedang berada dalam perjalanan dari Denpasar mau ke Surabaya, singgah ke rumahku. Mereka kelaparan, tapi aku tidak mempunyai
punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya, maka itu aku datang ke kamu, pinjam. Ayat 7. Nah ini masalahnya. Masakan ianya siapa? Yang punya roti. Yang di dalam rumah itu menjawab, Rizky, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, aku sekanan, aku sudah tidur. Sorry ya Rizky, aku gak dapat bangun untuk memberikan yang kamu pinjam. Masalah enggak? Nah, ayat 8 ini terjemahannya kurang tepat. Cara buka ayat 8, saya akan baca dengan bebas. Karena mereka dua bersahabat. Jadi yang punya roti ngomong pada Rizky, Rizky, kamu itu sahabatku, ketoklah sampai capek. Aku gak akan bangun dan aku tahu kamu gak akan marah karena kamu sahabat. Ternyata Rizky lebih gampang. Ngomonglah sampai capek, kamu gak mau bangun, aku akan tetap ketok. Pasti kamu beber-beber terus angin. Karena kamu sahabatku, dan aku tahu kamu gak akan marah. Akhirnya yang kalah siapa? Yang punya rumah. Gara-gara ada kalimat ini. Karena Rizky mintanya dua klub, sikapnya yang tidak malu. Nanti coba. Untuk siapa? Sahabat. Bukan untuk dia dan keluarganya. Untuk orang yang tengah malam kelaparan dan kita nggak punya apa. Siapa yang punya roti itu? Yesus, orang Bethlehem, rumah roti. Saya bertobat dapat rahasia ini bulan Juli tahun 93. 30 tahun yang lalu. Berarti selama ini saya salah doa. Ayo, gedor-gedor surga untuk anakku, mertuaku, mantuku, cucuku. Anjingmu juga mau mati buat orang semua. Bertobat. Kalau saudara minta untuk dirimu dan keluargamu sendiri, harus tahu malu. Tapi kalau saudara sedang tidak punya dan minta untuk orang lain, nggak usah pakai malu, dia memenuhi. Jadi selama ini kita banyak salah menggunakan ayat ini, ayat terakhir. Lalu kalau kita punya, buka ayat terakhir, Amsal 3 ayat 27 dan 28. Ini kalau kita punya. Jadi kalau kita punya jangan minta orang lain. Ingat Daud waktu ditegur Nathan, betul? Nathan bilang, Raja, ada rakyat raja yang kurang ajar. Dia itu orang kaya, kedatangan tamu, mau menyediakan makanan, kambing dombanya banyak, dia tidak membeli kambingnya, dia ambil kambing tetangganya yang cuma satu. Masih ingat gak? Orang kayak gitu raja akan, raja murka. Lalu Nathan berkata, itulah engkau. Kaget sekali. Nah kalau saudara punya, jangan minta siapa-siapa. Saya baca juga dengan terjemahan yang betul. Oh iya, setelah ayat 8 tadi, karena Rizky gak tahu malu, gedor rumah sahabatnya. Akhirnya bangun juga dan memberikan yang diperlukan. Oleh karena itu, mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan dapat. Ketoklah pintu dibuka. Karena itu bukan karena orang lain. Oke, ayo lanjut bersih sini. Dan saya senang kalau ngajar dari sini. Sama belajar. Ya, ini terjemahnya begini. Janganlah menahan kebaikan untuk bukan dari Allah. Untuk siapa? Orang-orang yang berhak menerima kebaikan kita. Padahal jauh dari pola hidup. Saya membunuh mereka. Jadi kalau kita bisa membagikan kebaikan, tadi siang ya, waktu saya makan di rumah makan Padang, saya lihat tukang becak sudah tua, tak bengok, waduh dia. Mari sebentar, ayo makan.
Mapak pak, mapak. Ya, mau jemput 2 anak, ada SMP di sini. SMP siapa saja? SMP ya. Sebentar kalau Bapak makan, lo yang bisa cepat. Saya ajak ngomong, saya nangis juga. Bapak becak sejak tahun berapa? Tahun 82. Enggak ganti becaknya, enggak. Terus ini milik Bapak atau enggak ada yang punya? Soalnya bilang, ini saya punya. Banyaknya berapa sehari? 2.000 atau 20.000? 2.000. Hah? Jadi saya ini bayarnya mingguan 14.000 seminggu. Tenangan Pak. Terus orangnya punya berapa? 5. Tapi ya sering nggak bisa bayar juga yang hari besok itu. Karena sudah kalah dengan yang motor, kalah dengan Grab. Nggak bisa pakai habis. Saya berikan makanan, dibungkus, minta es teh manis. Maaf ya saudara, saya cuma ngomong. Saya keluarkan uang 100.000. Kaget. Saya bilang, simpan nama Pak, sebut nama Gusti Yesus. Karena saya pegang Roma 10. Dan saya bersebut pada nama Tuhan Yesus. Terus saya mikir saja, itu aja Pak 2.000 itu saya belum tentu bisa bayar. Kalau saya dapat duit, saya untuk makan juga. Maka itu tolong ya, kalau saya diberkati dan kalau becak mendek, tidak usah naik, kasih sesuatu. Maka itu yang suka menyang naik becak. Saya punya ilmu, coba bikin joto diri. Lalu apa becaknya suruh sebelum awas sama ini. Jujur saya ngomong ini. Nah, yang punya mobil, yang punya motor, dalam seminggu pilih 1 hari atau 2 hari, kandangkan mobil motor saudara naiklah becak. Ini berkati-kati. Itu hati saya dari itu. Jadi kalau ada orang yang berhak menerima kebaikan dari kita, bagi kita mampu melakukan. 28 kurang 13 menit, aduh, 28. Coba pada niku, sungguh dinyalakan. Coba itu, ajak mulia itu. Ajak, oh bahasa soleh. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu. Nah, coba orang yang ngomong begini ini nadanya kasar, halus, pelan atau banter. Wah, ini sopan kok. Kan ngusir orang. Ya toh, nah, pergilah saudara dan kembalilah besok akan sedangkan baca terus sedangkan yang ada padaku. Saya nangis baca ayat. Jadi kalau kita punya, jangan orang itu suruh balik besok. Apalagi kena besoknya mau Joko. Kapan itu udah gini? Besok mati ini orang lain. Saudara, kita sambil tertawa, tapi ini kejahatan murid Yesus. Kalau punya, ayo bagi. Nah, khotbah ini buat yang medit, pelit, pas tidak senang. Pasti marah pada teman lo, pokoknya jatuh hari dia. Jangan begitu, marah pada temannya. Kenapa aku diajak? Ini dengan tema. Mau berubah cara doa kita mulai hari ini? Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya.